Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 10 Desember 2024. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanto Idorwai, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, dalam rangka menyambut ulang tahun ke-8 Kodam 18 Kasuari menggelar lomba renang bagi pelajar yang ada di Provinsi Papua Barat. Lomba renang itu diikuti oleh 342 orang dari 24 sekolah yang ada di Manokwari. Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Haryanto kepada wartawan mengatakan, marilah memanjatkan puji dan syukur karena lomba renang bisa dapat dilaksanakan dalam rangka ulang tahun Kodam 18 Kasuari yang ke-8. PJ Gubernur dalam pesannya yang disampaikan Pangdam 18 Kasuari, Haryanto, ingin adanya perenang-perenang handal yang lahir dari Papua Barat, sehingga bisa berprestasi di tingkat nasional. Para kepala sekolah, Bapak Ibu Guru dan para siswa-siswi serta lomba renang sekalian, serta para tamu undangan yang berbahagia dan saya banggakan. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang lebar dan sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mari kita memanjatkan puji syukur dan kehadiran Yang Maha Esa, sehingga karena rahmat dan jayanya pada pagi kita sudah sama-sama hadir di dalam renang berkayasa ini dalam rangka pembukaan lomba renang antar pelajar dalam rangka dalam tahun ke-8 Kodam 18 Kasuari. Rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, saya diberi pesan satu kepada Pak Presiden Gubernur. Ini adalah orang juga bantuan dari Gubernur sama Presiden Kodam. Beliau menyampaikan gini, beliau punya mimpi ingin suatu saat ada perenang dari kita, dari sekitar Manokwari sampai sekitarnya ini yang punya prestasi sampai dengan tingkat minimal tingkat pekan olahraga nasional. Kedepan Kodam 18 Kasuari juga akan terus mengadakan kegiatan lomba yang sama karena ini merupakan kolam renang yang pertama yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari. Karena sebelumnya berada di sini dan bertugas di Jawa Timur sering dilaksanakan dan itu sangat ramai diikuti oleh semua siswa angkatan sekolah. Di sana setiap tahun diadakan lomba renang dan itu menjadi penunjang untuk mendapatkan atlet renang. Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, membuka kegiatan BIMTEK internalisasi core values berakhlak dengan employer branding, bangga melayani bangsa. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere berpesan kunci pelayanan publik harus ada ASN yang berakhlak. Di core value ASN berakhlak dan employer branding ASN agar berakhlak sebagai budaya kerja ASN bisa terinternalisasi dan mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan di setiap kementerian, lembaga dan pemerintahan menuju world class government. Ali Baham Temong Mere dalam sambutannya mengatakan berakhlak berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hal tersebut merupakan nilai yang harus dibentuk dalam setiap ASN. ESG yang tadi, ya, emotional and spiritual quotient, kecerdasan spiritual dan emosional, tetapi juga kecerdasan intelektual. Ya, intelektual. Dan ini adalah kunci dari bagaimana kita mengelola pelayanan publik ke depan, yang kemudian menjadi target atau katakanlah misi daripada ASN Indonesia, yaitu berakhlak itu. Berakhlak itu berorientasi pada pelayanan publik, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini nilai-nilai, ya. Nilai-nilai ini tidak hanya kita baca, kita dengar, tetapi harus dibentuk. Ya, harus dibentuk. Oleh karena itu diawali dulu dengan pengetahuan, mindsetnya. Mindsetnya harus dibentuk. Setelah mindsetnya itu kemudian lahir kesadaran
Yang tadi emosional itu kesadaran bahwa memang ini benar dan harus kita tidak hanya sadar dan tahu, tetapi kita harus bisa wujudkan dalam bentuk pelayanan melalui tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Kepala Brida Papua Barat, Charlie Head, mengatakan tantangan saat ini bagaimana meningkatkan kinerja birokrasi. Skill dan intelektual belum cukup, harus diimbangi dengan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual, sehingga seorang ASN dapat bekerja dengan baik. ASN yang ada di Provinsi Papua Barat, begitu. Jadi kan tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan daripada ASQ. Hari sampaikan juga bahwa secara regulasi ASN itu kan sudah ada undang-undangnya begitu, dan memang tantangan kita secara umum di Indonesia adalah bagaimana untuk meningkatkan kinerja daripada birokrasi pemerintahan kita begitu, dan tentunya yang menjadi dasar merupakan hasil perenungan selama ini bahwa skill intelektual itu belum cukup, harus dilengkapi juga dengan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual, sehingga seorang individu ASN itu akan bisa melayani dengan baik, akan bisa bekerja berkinerja dengan baik untuk bisa sesuai dengan harapan begitu. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat membangun semangat militansi ASN menghadapi perubahan, pembentukan kerangka berpikir yang benar, menemukan makna bekerja berdasarkan nilai berakhlak, memberikan sebuah kesadaran akan makna mulia internalisasi budaya kerja berakhlak. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat mengingatkan mengelola waktu dengan baik adalah kunci kesuksesan. Untuk itu, semua kesempatan yang diberikan harus dilaksanakan dengan baik. Itulah pesan yang disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Alibam Temong Mere saat membuka acara BIMTEK Internalisasi Core Value Berakhlak yang diikuti oleh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Pesan tersebut disampaikan khusus bagi ASN agar dapat bekerja dengan baik sesuai peraturan pemerintah. Alibam Temong Mere dalam sambutannya mengatakan mengelola waktu merupakan hal dasar yang harus dilakukan. Apabila dijalankan dengan baik, maka kesuksesan akan datang di kemudian hari. Dan hanya orang-orang yang mampu mengelola waktu dengan baik, itulah orang-orang yang sukses. Sukses hari ini, sukses di masa akan datang di dunia, bahkan sukses nanti untuk bertemu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa di tempatnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sia-siakan dalam mengelola waktu ini. Beberapa waktu yang lalu, setelah pelantikan saya sebagai penjabat gubernur, Penjabat Gubernur Papua Barat menambahkan untuk melakukan pelayanan publik yang baik harus diawali dari mengenal diri sendiri, mengenal spiritual, dan mengenal alam semesta, maka pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Kudus dikenal dengan alam, sedangkan dirinya sendiri itu baru dikenal ya umur berapa itu, ya mulai tahu ukuran sepatunya berapa, ya ukuran bajunya berapa. Sedangkan bapak ibunya aja namanya itu kenal mungkin baru sudah umur 2 tahun kan 3 tahun baru kenal bapaknya, bapak nama siapa, ibu nama siapa, ya kan begitu. Oleh karena itu sebenarnya kita itu berusaha untuk mengenal dulu alam, kemudian diri kita. Sekarang saya mau tanya, kita sudah mengenal diri kita atau belum? Kita mau masuk melayani orang lain, tetapi diri kita belum kenal. Dan semua orang itu berorientasi pada pelayanan, dan itu hakikat hidup melayani. Hakikat melayani. Kita bangun pagi, sarapan. Itu layani siapa? Layani perut kan? Kita bangun tidur, ke kamar mandi, sikat gigi. Ya, itu apa? Layani gigi. Bersihkan telinga, kita sisir rambut. Itu kan kelayaan itu.
Jadi kita melayani diri kita. Setelah itu sudah, baru kita layani yang lain. Agar semua dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan ASN yang berakhlak sehingga tugas pemerintah untuk melayani masyarakat dapat terlaksana di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke Kabupaten Fakfak. Saudara, Senin 9 Desember 2024, sebagian besar anak asli Mbahamata Fakfak menggelar aksi demo di Balai Diklat Pemda Fakfak. Aksi demo dilakukan sebagai aksi protes hasil tes SKD CPNS Kabupaten Fakfak yang dinilai tidak sesuai. Hal ini disampaikan Enggel Tuturop kepada tim liputan, tuntutan para peserta tes CPNS 2024 berkaitan hasil nilai tes SKD yang memang benar-benar rasa tidak puas karena mereka merasakan ada dirugikan dengan nilai yang diumumkan. Pertama, ada beberapa peringkat nilai yang sebenarnya berhak tembus SKD tetapi tidak diluluskan dalam tes SKD. Kedua, untuk formasi OAP yang diisi atau diambil oleh non-OAP. Oleh sebab itu, para peserta CPNS datang meminta penjelasan dan transparansi dari pihak Panselda Kabupaten Fakfak untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang merugikan para peserta CPNS OAP di Kabupaten Fakfak. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2024. Pasangan Domingus Mendacan dan Muhammad Lakotani unggul 92,88%, sedangkan kolom kosong hanya 7,12%. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Barat menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2024 melalui SK nomor 337 tahun 2024 pada Minggu 8 Desember 2024 di Aula Husni Kamil Manik KPU Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi 7 kabupaten di Papua Barat, Ketua KPU Papua Barat Paskali Semunya menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat nomor urut 1 Domingus Mendacan dan Muhammad Lakotani Doamu peroleh 269.245 suara dan nomor urut 2 kolom kosong peroleh 20.643 suara. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir model D hasil provinsi KWK daftar gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Pertama, pasangan calon nomor 1 atas nama Dr. Anus Domingus Mendacan MSc dan Muhammad Lakotani SH MSc dengan perolehan suara sah sebanyak 269.245 dengan persentase 92,88% dari suara sah. Dengan rincian hasil rekapitulasi 7 kabupaten di Papua Barat yang dibacakan Ketua KPU masing-masing kabupaten sebagai berikut. Kabupaten Teluk Bintuni nomor urut 1 Doamu peroleh 35.293 suara. Nomor 2 Kota Kosong peroleh 3.875 suara. KPU Kabupaten Teluk Wondama nomor 1 Doamu peroleh 19.017 suara. Nomor 2 Kota Kosong peroleh 779 suara.
KPU Kabupaten Manokwari Selatan nomor 1 Doamu peroleh 25.107 suara. Nomor 2 Kota Kosong peroleh 483 suara. KPU Kabupaten Pegunungan Arfak nomor 1 Doamu peroleh 32.599 suara. Nomor 2 Kota Kosong peroleh 50 suara. KPU Kabupaten Fakfak nomor 1 Doamu perolehan 39.641 suara. Nomor 2 Kota Kosong peroleh 4.474 suara. KPU Kabupaten Manokwari nomor 1 Doamu peroleh 92.592 suara. Nomor 2 Kota Kosong peroleh 6.457 suara. KPU Kabupaten Kaimana nomor 1 Doamu peroleh 24.996 suara. Nomor 2 peroleh 4.525 suara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dengan perolehan suara sebanyak 92% lebih dan dinyatakan menang pada Pilkada Gubernur, Muhammad Lakotani, Wakil Gubernur terpilih, berterima kasih kepada masyarakat Papua Barat setelah dinyatakan menang atas kolom kosong. Dengan pasangan Doamu akan memberikan yang terbaik kepada masyarakat di Papua Barat. Setelah dinyatakan unggul sebesar 92,88% dalam rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum KPU, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Domingus Mandacan Muhammad Lakotani Doamu sampaikan terima kasih untuk partisipasi masyarakat Papua Barat. Muhammad Lakotani secara umum menyampaikan terima kasihnya kepada penyelenggara dan seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dengan menyalurkan suara pada Pilkada Rabu 27 November 2024 lalu. Dalam jumpa pers, Muhammad Lakotani mengatakan proses perhitungan sudah dilakukan oleh KPU Papua Barat. Dari hasil rekapitulasi secara keseluruhan, pasangan Doamu mendapat dukungan 92,88%. Semua ini berkat dukungan semua masyarakat Papua Barat. Melalui demokrasi pasti ada yang memilih pasangan Doamu dan juga ada yang memilih kolom kosong. Kedepan Doamu 5 tahun ke depan akan mewujudkan visi dan misi Doamu untuk Papua Barat yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan kita semua selama proses pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November yang lalu yang sudah dimulai sejak atau tahapannya sudah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya sampai dengan proses pencoblosan dan proses perhitungan, dan hari ini sama-sama kita hadir di sini untuk mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil suara atau perolehan suara gubernur dan wakil gubernur. Dan saya kira tadi sama-sama sudah kita dengar, kita lihat bersama-sama proses penghitungan yang dimulai atau dilaporkan oleh para teman-teman Ketua KPU Kabupaten Papua Barat, lalu direkapitulasi secara keseluruhan oleh KPU atau Ketua KPU Provinsi. Tahun 2025 setelah dilantik Domingus Mandacan sebagai gubernur dan Muhammad Lakotani sebagai wakil gubernur Papua Barat, semua program yang telah disosialisasikan akan dilaksanakan di seluruh kabupaten se-Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Karel Murafer, Fernando Solosa, meraih suara terbanyak Pilkada 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi rapat pleno terbuka perhitungan suara di tingkat Kabupaten Maibrat. Hasil rekapitulasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat ditetapkan sekaligus diumumkan pada Jumat malam 8 Desember 2024 pukul 23.49 waktu Indonesia Timur.
Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan di kantor KPU di Ayamaru Kota. Ketua KPU Maibrat, Domingus Isir mengatakan, hasil rekapitulasi itu tertuang dalam surat keputusan KPU Kabupaten Maibrat nomor 890 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024. KPU Maibrat memutuskan menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maibrat berdasarkan hasil rapat pleno terbuka perhitungan suara. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Cornelius Kambu, Sakeus Momao, memperoleh suara 10.904. Kemudian pasangan nomor urut 2, Agustinus Tenau, Martin Howai, meraih suara 8.233. Dan pasangan nomor urut 3, Karel Murafer dan Ferdinando Salosa, meraih suara sebanyak 18.680. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. 1. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Cornelius Kambu Esos MSc dan Dr. Andreas Sakeus Momau dengan perolehan suara sah sebanyak 10.904. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Agustinus Tenau Esos MSc dan Martin Huai Esmut MP dengan perolehan suara sebanyak 8.233. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Karel Murafer SH MA dan Ferdinando Solosa SC dengan perolehan suara sebanyak 18.680. Ketiga, hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maibrat tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dan diktum ke-2 ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 23.49 waktu Indonesia Timur. Rekapitulasi perolehan suara perhitungan suara di tingkat Kabupaten Maibrat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati dan Wakil Bupati berjalan aman dan lancar. Michael Jasman, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggelar fokus grup diskusi melibatkan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemda se-Papua Barat, Kejaksaan Negeri se-Papua Barat, serta kontraktor orang asli Papua. Dengan tema perbaikan sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh Bidang Tindak Pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat berlangsung sehari di Manokwari, dibuka resmi oleh Kajati Papua Barat Muhammad Syarifuddin. Fokus grup diskusi dihadiri oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, DPRD Papua Barat dan DPRK se-Papua Barat, serta Kejaksaan Negeri se-Papua Barat. Asisten Tindak Pidana Khusus Abun Hasbullah Syambas sebagai penyelenggara dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 serta sebagai bentuk tindak lanjut dari Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia. FGD ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman serta edukasi bagi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Tema perbaikan sistem dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Acara ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 dan sebagai bentuk pelaksanaan perintah Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul
International Convention Center Bogor pada hari Kamis 7 November 2024 untuk membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan acara: 1. Memberikan edukasi dan tambahan pengetahuan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah. 2. Membantu perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. 3. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pelaksanaan acara pada hari Senin tanggal 9. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Muhammad Syarifuddin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan dengan tema yang diusung menjadi hal yang krusial karena pentingnya sistem pengadaan barang dan jasa. Sebab apabila pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai aturan dan perundangan, maka dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengusung tema tentang perbaikan sistem dalam pengadaan barang jasa pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tema ini merupakan isu yang sangat relevan dan krusial mengingat pentingnya sistem pengadaan barang jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel. Pengadaan barang jasa pemerintah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di sisi lain, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Acara FGD ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2004 yang tepat jatuh pada hari ini tanggal 9 Desember. Kita berharap bahwa acara ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tetapi lebih dari itu ini adalah momentum untuk merenung, mengevaluasi, dan memperbarui komitmen kita dalam memerangi korupsi, karena korupsi adalah musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Praktek korupsi akan menggerogoti integritas dan merusak fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Kita sudah banyak melihat dampak dari korupsi, mulai dari penurunan kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan, hingga ketimpangan sosial semakin parah. Oleh karena itu, perjuangan untuk memberantas korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap elemen masyarakat, khususnya di Papua Barat. Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai salah satu penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Kami bertugas tidak hanya mengungkap tindak pidana korupsi melalui tindakan represif, tetapi juga melakukan pencegahan atau preventif agar praktik-praktik tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, kami terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat sistem hukum, dan memastikan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang akan mendapatkan sanksi yang tegas. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam Rakornas di Sentul tanggal sekitar 10 November yang lalu. Kegiatan yang berlangsung dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 diharapkan tidak menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat dijadikan sebagai momentum untuk merenungkan serta memperbaharui komitmen dalam memerangi korupsi, karena korupsi merupakan musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara, namun juga masyarakat luas. Praktek korupsi juga dapat merusak fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, forum grup diskusi yang digelar Kejati Papua Barat dinilai oleh PJ Gubernur Papua Barat bahwa sangat relevan dengan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Berkaitannya forum grup diskusi dengan tema perbaikannya sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang digelar Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024 dinilai sangat tepat dengan perkembangan pembangunan di Papua Barat. Demikian disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, dalam arahannya pada kegiatan FGD Kejati Papua Barat Senin siang. Angkat hari ini adalah perbaikan sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan ini sangat relevan dan penting dalam konteks pembangunan di Provinsi Papua Barat, apalagi saat ini kita memasuki era di mana adanya kepemimpinan pemerintahan baru, baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat provinsi yang beberapa waktu lagi sudah ada pelantikannya, juga di tingkat kabupaten hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024. Penjabat gubernur juga menyampaikan semua pihak harus bekerja sama memberantas praktek-praktek korupsi yang merugikan negara, pemerintah, bahkan masyarakat. Karena melalui identifikasi yang telah dilakukan didapati beberapa titik lemah yang mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia berharap melalui FGD ada hal yang direkomendasikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa. Karena saat ini juga acara ini juga dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Karena korupsi adalah musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat luas. Tindakan korupsi menggerogoti integritas dan merusak fondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu kita harus bersatu dalam upaya memberantas praktek-praktek yang merugikan ini. Melalui identifikasi dan koordinasi yang telah dilakukan, kita telah menemukan berbagai titik lemah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat, ya tentunya baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Implementasi yang tidak optimal seringkali berujung pada tindak pidana hukum. Dalam mengelola pengadaan barang dan jasa, menjadi sebuah prosesnya tidak dapat dipisahkan dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Dalam evaluasi harus mampu menemukan persoalan-persoalan yang dihadapi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Seiring dengan perjalanan waktu, tak terasa 2 tahun sudah keberadaan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 9 Desember, kita akan memperingati hari lahirnya Provinsi Papua Barat Daya yang kedua. Tentunya telah banyak yang sudah kita lakukan, tapi masih lebih banyak yang harus kita lakukan. Perkembangan Provinsi Papua Barat Daya sangat tergantung kepada kita semua pihak, pemerintah, masyarakat, pihak swasta, dan semua yang ada hidup di Provinsi Papua Barat Daya. Saya mengajak kita semua warga masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita jadikan peringatan 2 tahun keberadaan Provinsi Papua Barat Daya dengan melakukan retrospeksi, perenungan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita berikan untuk pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Untuk kemudian kita jadikan sebagai momentum untuk menata masa depan Provinsi Papua Barat Daya yang maju, yang mandiri, adil, dan sejahtera. Untuk itu saya mengajak semua warga masyarakat, mari bersama-sama kita memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Banyak kegiatan akan kita lakukan sebagai wujud dari upaya kita untuk menyatukan barisan kita, sehingga kita semua
satu langkah, satu tujuan, demi kemaslahatan, demi kemajuan dari Provinsi Papua Barat Daya. Ada kegiatan fashion show, ada kegiatan lari maraton, ada kegiatan-kegiatan lain, hiburan, artis baik lokal maupun nasional yang akan memeriahkan HUT kedua Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita bersatu dalam sukacita untuk menyambut semangat bersama kita, yaitu kita orang kuat karena orang satu. Dengan semboyan itu, saya yakin dan percaya Papua Barat Daya akan tumbuh berkembang menjadi provinsi yang termaju, provinsi yang terbaik di tanah Papua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi dan memberkati segala niat dan upaya baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu kedua Provinsi Papua Barat Daya. Kita orang kuat karena orang satu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, target tahun 2025 penyempurnaan pendataan orang asli Papua. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggelar rapat kerja dengan melibatkan Lembaga Kultur Orang Asli Papua. Pendataan orang asli Papua terus digencarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disduk Capil, melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK plus OAP. Ditargetkan bisa selesai dan digunakan tahun 2025. Disduk Capil kembali menggelar rapat kerja dengan melibatkan Lembaga Majelis Rakyat Papua MRP, Dewan Adat Papua DAP, dan kepala-kepala suku untuk dukungan dan rencana kerja selanjutnya dalam penyempurnaan data OAP. Kepala Dinas Disduk Capil Papua Barat, Dr. Ria Kome, dalam laporan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pendataan orang asli Papua di seluruh Papua Barat baru mencapai 75.308 orang dan ditargetkan akan selesai keseluruhan pada bulan Maret 2025. Kita akan pakai sistem, jadi itu 1 atau 2 hari itu kalau kita input semua data OAP akan keluar. Jadi itu akan sangat menghemat biaya dan diingat lagi bahwa data SIAK plus OAP ini akan berlaku satu tanah Papua, bukan hanya di Provinsi Papua Barat karena ini adalah dari Dirjen Dukcapil. Sehingga kalau ada OAP dari Manokwari pindah ke Merauke atau pindah ke Jayapura, pindah ke Papua Barat Daya, semuanya akan terdata dengan baik. Kemudian kita lanjut, ini bisnis proses penyediaan data orang asli. Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 3 Sekda Papua Barat, Otto Parorongan, mengatakan pendataan OAP yang dilakukan tersebut melalui pendekatan marga atau FAM sehingga secara langsung melibatkan Majelis Rakyat Papua MRP, Dewan Adat Papua DAP, dan kepala-kepala suku. Dengan data OAP yang akurat, nantinya dalam perencanaan dan pembangunan di Papua Barat akan lebih tepat manfaat dan tepat sasaran, terutama alokasi dana otonomi khusus yang secara khusus diperuntukkan bagi orang asli Papua. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, orientasi bagi 25 anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan yang berlangsung selama 2 hari di Manokwari resmi ditutup oleh Kepala Badan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, Jainab Uswanas, mewakili PJ Gubernur Ali Baham Temong Mere, Sabtu 7 Desember 2024 lalu. Ketua Panitia Orientasi BPSDM Provinsi Papua Barat, Faisal Kelian, dalam laporannya menyampaikan, pertama, marilah panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat karunia bagi semua, sehingga dapat mengakhiri acara penutupan orientasi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan. Orientasi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan
merupakan amanat Permendagri nomor 6 tahun 2024 yang menjadi kewajiban anggota DPRD untuk mengikuti orientasi minimal sekali dalam setahun. 2024 yang saya banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara penutupan orientasi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan angkatan ke-7 yang dilaksanakan di Hotel Valdos Manokwari. Orientasi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan merupakan amanat Permendagri nomor 6 tahun 2024 yang menjadi kewajiban anggota DPRD untuk mengikuti orientasi minimal sekali dalam setahun, minimal sekali dalam satu periode, sesuai dengan tujuan dan pelaksanaan orientasi ini. Dalam tugas anggota DPRD akan lebih profesional dan berintegritas serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat, Jainab Uswanas, dalam sambutannya mewakili penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, mengatakan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan rangkaian orientasi anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan periode 2024-2029. Kegiatan yang diikuti 25 anggota DPRD terpilih telah berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Kegiatan orientasi ini bukan sekedar sebagai rutinitas atau formalitas. Orientasi ini dirancang untuk diberikan bekal yang sangat penting bagi Bapak Ibu anggota DPRD Manokwari Selatan. Adalah modal awal yang akan membantu Bapak Ibu dalam menjalankan peran secara efektif di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Saya bangga menyaksikan antusiasme dan komitmen yang telah ditujukan oleh para peserta saudara-saudara adalah garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Saya percaya bahwa ilmu, keterampilan, serta wawasan yang telah saudara-saudara peroleh dalam kegiatan ini akan bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat yang saudara wakili. Selain itu, saya ingin menegaskan bahwa proses pembelajaran tidak berhenti di sini saja. Di tengah dinamika pembangunan dan tantangan yang semakin kompleks, saudara-saudara harus senantiasa mengasah kemampuan, memperdalam pengetahuan dan menjalin kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah daerah. Tugas yang menanti bukan saja tugas besar, tetapi tugas yang penuh tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang dalam beberapa waktu lalu masyarakat telah memilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan. Geis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, saudara, orientasi pembekalan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi 7 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat. Semua telah berjalan baik dengan sukses. Ketua Panitia Orientasi DPRD BPSDM Provinsi Papua Barat, Faisal Kelian, kepada TVRI Papua Barat mengatakan, orientasi sudah dilakukan di 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat. Untuk angkatan pertama, orientasi mulai dari Kabupaten Manokwari. Dengan total anggota DPRD 38 orang, terdiri dari 30 anggota terpilih pada pemilihan umum dan 8 orang DPRD khusus yang dilakukan pada 26 sampai 28 September 2024. Kami sebagai penyelenggara orientasi kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat ini yang terdiri dari 7 kabupaten. Yang untuk angkatan pertama Kabupaten Manokwari dengan
jumlah total anggota DPRD 38, 30 orang anggota DPRD terpilih dan 8 orang DPRD khusus untuk Kabupaten Manokwari yang dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan 28 September di Hotel Valdos. Untuk angkatan kedua, Kabupaten Kaimana dengan 25 anggota DPR, 20 anggota DPR terpilih dengan 5 anggota DPRD khusus. Mereka mengikuti kegiatan di Hotel Valdos ini pada tanggal 30 September sampai dengan tanggal 2 Oktober. Yang angkatan ketiga, Kabupaten Teluk Bondama dengan 25 anggota DPRD yang dilaksanakan pada bulan Oktober juga. Untuk angkatan kedua Kabupaten Kaimana dengan 25 anggota DPRD, 20 anggota DPRD terpilih, dan 5 anggota DPRD khusus itu berjalan pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2024. Angkatan ketiga Kabupaten Teluk Bondama dengan 25 anggota DPRD itu dilaksanakan pada bulan Oktober, Angkatan keempat Kabupaten Teluk Bintuni, Angkatan kelima Kabupaten Fakfak, Angkatan keenam Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Angkatan ketujuh Kabupaten Manokwari Selatan. Geis Muguri, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara SMK Negeri 4 Frafi Manokwari sukses menggelar kegiatan Job Fair dengan menghadirkan 10 dunia industri dari masing-masing bidang industri. Sebagai salah satu program SMK Pusat Keunggulan PK, SMK Negeri 4 Frafi Manokwari hari ini menggelar Job Fair yang begitu meriah dengan penjemputan menggunakan tarian tumbuk tanah dari siswa-siswi SMK Negeri 4 Frafi. Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Kapolsek Frafi, Kepala Distrik Frafi, Demasi, dan pimpinan dunia industri di Manokwari. Kegiatan yang berlangsung di pelataran sekolah itu dibuka langsung Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Riki Risamasu. Dalam sambutannya, Riki mengapresiasi kegiatan Job Fair yang sudah diinisiasi oleh kepala sekolah dan para guru di SMK Negeri 4 Frafi yang sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk meningkatkan pendidikan advokasi yang ada di dataran Wapramasi, terlebih khusus SMK Negeri 4 Frafi Manokwari. Satu kegiatan yang ada di setiap SMK Pusat Keunggulan yang pada hari ini ada di SMK Negeri 4 Manokwari, yaitu Job Fair tahun 2024 SMK Negeri 4 Manokwari, SMK Pusat Keunggulan Skema Reguler Lanjutan. Mari kita kasih aplaus untuk SMK Negeri 4 Manokwari. Pada saat ini, pertama-tama saya memberikan apresiasi yang baik sekali pada Ibu Kepala Sekolah dan semua para guru di SMK Negeri 4 Manokwari yang boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang ada di dataran Wapramasi, terlebih khusus di Frafi. Karena di dalam meraih prestasi ini tidak semua sekolah bisa untuk melaksanakan atau menjemput bola atau prestasi yang diraih seperti SMK Negeri 4 Manokwari. Kepala SMK Negeri 4 Frafi Maria menyampaikan, Job Fair atau bursa kerja yang boleh diselenggarakan hari ini untuk mempertemukan perusahaan dan pencari kerja dalam menawarkan peluang kerja. Job Fair merupakan program dari SMK Pusat Keunggulan untuk mengembangkan keahlian dari setiap potensi tertentu yang ada di setiap sekolah. Job Fair atau bursa kerja adalah acara yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja untuk menawarkan peluang kerja. Dan mengapa dilakukan di SMK Negeri 4 Manokwari? Job Fair ini merupakan sebuah program
dari SMK Pusat Keunggulan. Apa itu SMK Pusat Keunggulan? SMK Pusat Keunggulan adalah program pengembangan sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi keahlian tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SMK serta menghasilkan lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja. Program ini merupakan bagian dari upaya transformasi pendidikan vokasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak Ibu para hadirin, perlu diketahui bahwa kami SMK 4 Pravi sendiri telah mendapat SMK Pusat Keunggulan dari Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia sejak tahun 2023 hingga sekarang bersama dengan SMK Negeri 2 Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Manokwari berjanji ke depan akan lebih meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Manokwari, sesuai dengan tuntutan dari dunia industri yang ada. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya peningkatan pendidikan di Papua Barat menjadi faktor utama dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama bagi siswa-siswi yang saat ini berada di SMK Pusat Keunggulan, salah satunya yang ada di SMK Negeri 4 Pravi. Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Reki Risamasu, dalam sambutannya saat membuka kegiatan job fair di SMK 4 Pravi mengatakan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang menggenjot peningkatan pendidikan, terutama di Kabupaten Manokwari agar lebih berkualitas. Sesuai tuntutan dari dunia industri yang ada, sehingga sumber daya yang disiapkan benar-benar terwujud seperti yang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat. Setiap pendidikan yang ada dan pemerintah berkeinginan untuk pendidikan ke depan adalah pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dituntut oleh dunia usaha atau dunia industri. Sehingga sumber daya yang kami siapkan itu benar-benar boleh terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Baik, Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan lagi tentang panjang lebar dari job fair ini, tetapi manfaat daripada job fair itu sendiri membawa dampak positif bagi pencari kerja. Saya ulangi lagi. Reki Risamasu menyebutkan manfaat dari adanya job fair yang dibuat SMK 4 Pravi Manokwari selama 2 hari membawa dampak yang begitu positif bagi para pencari kerja, terutama yang ada di dataran Wapramasi. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Sabtu 7 Desember 2024, Bupati Manokwari menghadiri sekaligus membuka Musda Kerukunan Keluarga Batak Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Hermus Indo mengakui adanya dukungan serta kolaborasi keluarga Batak di Manokwari ikut mendukung seluruh program pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Musyawarah Daerah Ikatan Kerukunan Keluarga Batak IKKB Kabupaten Manokwari tahun 2024 resmi dibuka Bupati Manokwari Hermus Indo pada Sabtu 7 Desember 2024. Bupati di kesempatan tersebut dalam sambutannya menyampaikan musda yang berlangsung dan dihadiri pengurus keluarga Batak Papua Barat dan Kabupaten Manokwari memiliki makna besar dalam meningkatkan silaturahmi, sinergi, kolaborasi serta akselerasi dalam kerukunan. Selain itu, dapat mempererat hubungan harmonis terutama antara pemerintah Kabupaten Manokwari dengan keluarga Batak. Musyawarah IKKB merupakan agenda yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan memperkuat peran IKKB dalam pembinaan kemasyarakatan dan juga sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain dalam sambutannya, Bupati juga mengapresiasi warga Batak yang ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Manokwari. Kedepannya di kepemimpinannya, ia berharap dukungan dari keluarga Batak terus ada. Saya kira musda hari ini adalah
bagian dari upaya untuk memperbaharui pilar itu supaya pilar itu makin kokoh di dalam memberikan topangan kepada rumah besar kita. Ya, rumah besar IKKB itu sendiri bagi warga IKKB di Kabupaten Manokwari, tetapi rumah besar pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Hal lain yang disampaikan Bupati Manokwari ialah proses musyawarah untuk memilih pengurus yang baru hendaknya dimusyawarahkan dengan baik, sehingga kebersamaan dan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Arina Iriana, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Selasa 10 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanto Idorwai undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.